Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai kenikmatan yang sedemikian banyaknya, dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kaum mukminin setelah Allah berikan karunia berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat di atas sunnah adalah nikmat yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadan. Dan nikmat bulan Ramadan ini nikmat yang sedemikian besarnya, dan kaum muslimin, kaum mukminin, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, dan ini salah satu di antara tanda-tanda keimanan. Apabila seorang mukmin kedatangan bulan Ramadan, maka dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang tidak ada pada seseorang kecuali adalah seorang yang beriman. Dan kebalikannya, tanda-tanda kemunafikan apabila datang bulan Ramadan, dia dalam keadaan tidak bergembira, bahkan bersedih karena datangnya bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita ini termasuk golongan yang kedua ini, orang-orang munafik yang benci dengan bulan Ramadan, merasa sumpah ketika datang bulan Ramadan. Maka berbahagialah apabila kita merasakan nikmat, merasakan kebahagiaan dengan hadirnya bulan Ramadan di antara kita. Dan nikmat ini tidak lama, artinya 1 bulan kita berada di bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah kita bisa sampai selesai dan akhir bulan Ramadan. Padahal puncak dari ibadah bulan Ramadan justru di akhirnya, karena yang paling diharapkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu malam terbaik sepanjang tahun. Yang paling diharapkan adalah di akhir bulan Ramadan. Maka hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akan membahas sebuah materi yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, yaitu kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Secara umum ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada pada kita kaum muslimin, atau sebagian dan banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh dalam kesalahan ini. Maka kita mempelajari perkara-perkara ini agar kita menghindarinya, agar kita menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, tidak mempelajari hukum-hukum puasa.
tidak mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sehingga ketika memasuki bulan ini, maka banyak kaum muslimin yang paling diprioritaskan, persiapan yang paling diprioritaskan adalah bagaimana sahur dan berbukanya. Ini yang paling diutamakan, didominasi kaum muslimin ini kesibukan mereka untuk mempersiapkan buka puasanya dan sahurnya. Ini yang banyak terjadi. Kemudian mempersiapkan hari rayanya. Mempersiapkan hari raya. Nah, inilah yang justru menyibukkan mereka dari persiapan yang sesungguhnya atau yang seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu mempelajari hukum-hukum puasa, yang mana ini adalah suatu kewajiban fardu ain setiap mukallaf, setiap orang muslim yang sudah masuk usia mukallaf, akil dan balik. Ini bahkan terkadang banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam kesalahan yang bahkan berpengaruh terhadap sahnya puasa. Nah, ini yang terkadang hilang puasa itu secara keseluruhan. Nih, maka orang yang memasuki bulan Ramadan, seorang yang mukmin, maka yang harus dilakukan pertama kali mempelajari ini apa rukun-rukun puasa, apa yang boleh, yang tidak boleh, mempelajari pembatal-pembatal puasa hingga tidak terjerumus ke dalamnya. Ini. Demikian juga mengajari atau mengajak keluarganya untuk mempelajarinya. Ini. Karena apa? Karena ini kewajiban, apalagi seorang pemimpin. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari apa? Dari api neraka, dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini yang mana di atas neraka itu para malaikat yang sangat keras, yang sangat kuat. Ini, tapi mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka menjalankan perintah Allah. Ini apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, ini banyak kesalahan ini dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak di antara mereka berpuasa yang penting puasa, bahkan tidak mengetahui apa saja yang membatalkan. Ini yang dipikir hanya makan dan minum saja. Ini makan, minum, dan kemudian berhubungan suami istri, sudah. Ini bahkan sebagian kaum muslimin mereka hanya mempedulikan itu saja. Nah, ini ucapannya sama saja antara bulan Ramadan dengan yang lainnya. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kemudian tidak mempedulikan keutamaan-keutamaan puasa. Ini keutamaan-keutamaan berpuasa. Nah, apa saja keutamaan puasa ini? Nah, ini yang banyak sekali sebenarnya keutamaan puasa. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ini keutamaan puasa secara umum, yaitu seluruh amalan anak Adam itu adalah untuknya, untuk dia sendiri. Kecuali puasa, maka itu diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan akulah yang akan membalasnya. Allah sendiri langsung yang memberikan pahala atau ganjaran nanti pada hari kiamat. Allah sendiri yang akan memberikan pahala puasa. Kalau yang lainnya otomatis. Tetapi puasa, Allah sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu. Dan puasa adalah perisai, kata Rasulullah. Wasyamu junnah. Apabila
salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan mengucapkan kata-kata kotor. Ini, jangan berkata kasar, berteriak, dan melakukan perbuatan kejahilan. Ini, kalau ada orang yang mencela atau memerangi, berusaha untuk memerangi, bukan membunuh, tapi memerangi secara umum. Ini artinya cari masalah. Kalau ada orang lain itu cari masalah dengannya, ini ribut, maka katakan, ucapkan, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini bukan dalam rangka pamer puasa, tetapi agar orang yang mau cari masalah dengannya, ribut, itu mengurungkan niatnya atau mengurungkan perbuatannya. Ini karena dia berhadapan dengan orang yang berpuasa. Ini orang yang berpuasa oleh Allah diberikan perlindungan atau pertolongan. Ini. Nah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik. Dan orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Shaim farhatan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, aftara. Idza aftara fariha bi fitrihi. Dia berbahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu. Dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, fariha bi shaumihi. Dia akan berbahagia dengan puasanya karena Allah yang akan membalasnya langsung, secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya, mu Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat. Jadi setahun, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini semuanya mukaffiratun lima bainahun. Menghapus dosa di antara keduanya. Di antara kedua, maksudnya apa? Di antara sholat, antara maghrib dan isya. Isya sampai subuh. Ini kalau senantiasa dilakukan, maka dosa-dosa yang dilakukan di antara sholat 5 waktu ini terhapus. Jumat ke Jumat berikutnya. Apabila seseorang menjaga sholat Jumatnya, dia amalkan sholat Jumat yang berikutnya, maka dosa yang terjadi di antara 2 Jumat dihapus oleh Allah. Masya Allah, dihapus. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi dosa yang dilakukan antara Ramadan kemarin sampai Ramadan yang sekarang, ketika seseorang dia mengamalkan bulan Ramadan ini, maka apabila dia mengamalkan dengan iman, dengan keimanan, keikhlasan dan ihtisab mengharapkan pahala, maka diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya puasa saja, tetapi termasuk amalan di malam hari, yaitu berdiri di malam hari, maksudnya sholat tarawih, sholat malam. Selama dijauhi dosa-dosa besar, majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, "futihat abwabus sama," dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Ini. Dan yang dimaksudkan pintu-pintu apa? Surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Dalam sebagian riwayat Tirmidzi, wa yunadi munadin, ada yang mengumumkan, ada malaikat yang mengumumkan, ya bagil khair, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, aqbil, datang, artinya segeralah, berlomba-lombalah. Waya bagi syarr, aksir, wahai orang-orang yang mencari keburukan atau kejahatan, perbuatan maksiat, dosa-dosa,
maka aksir, kurangi, ini berhenti. Walillahi utaqa. Sementara Allah membebaskan minan nar, dari neraka, artinya para hamba, para manusia yang mereka mempunyai dosa. Wadzalika kullu lailah, dan itu kullu lailah. Itu terjadi setiap malam, hanya setiap hari Allah bebaskan dari neraka. Artinya banyak orang itu dibebaskan dari neraka. Maksudnya diampuni dosa-dosanya. Makanya di bulan Ramadan banyak orang itu mendapatkan hidayah, masuk Islam. Banyak orang di bulan Ramadan bertobat dari perbuatan maksiatnya. Ini kenapa? Karena Allah memudahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang Allah berikan. Nah, ini diantara keutamaannya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, syahran la yanqusan, ada 2 bulan yang la yanqusan, syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah, 2 bulan yang tidak berkurang, artinya tidak kurang-kurang keutamaan pahala yang di dalamnya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ini sehingga di sini terdapat keutamaan masing-masing antara bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ini mempunyai keutamaan yang besar. Tetapi bulan Ramadan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka para ulama mereka membicarakan mana yang lebih afdal, bulan Ramadan ataukah Dzulhijjah. Apakah bulan Dzulhijjah? Maka para ulama menyebutkan sebagian berpendapat Ramadan lebih afdal, sebagian berpendapat Dzulhijjah lebih afdal. Tetapi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa masing-masing dari kedua waktu ini mempunyai keutamaan masing-masing. Malam hari yang paling afdal malam Lailatul Qadar. Ini tidak diragukan lagi, dan itu bulan Ramadan. Ini malam Lailatul Qadar. Ini. Sementara di siang hari disebutkan tidak ada hari yang lebih baik amal soleh dilakukan melebihi Ashr Dzulhijjah. Permulaan dari bulan apa? Dzulhijjah, di hari-hari. Nah, ini amal soleh paling baik dilakukan. Ini amalan sunnah. Tetapi amalan yang wajib, ini sebaik apapun ibadah sunnah, maka tetap lebih afdal yang sifatnya apa? Wajib. Sehingga puasa bulan Ramadan ini adalah kewajiban. Sementara berpuasa atau beramal soleh yang lainnya di bulan Dzulhijjah ini adalah mustahab. Ini amalan yang dianjurkan. Nah, di sini menunjukkan sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan baik siang maupun malamnya lebih afdal. Nah, lebih apa? Lebih afdal. Nah, ini kecuali yang melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Dzulhijjah seperti haji, demikian juga sholat 5 waktu, maka itu semuanya adalah amalan terbaik. Maka hendaknya kita tidak mengurangi ibadah kita. Nah, ini di 2 bulan ini, dan kita berada di salah satu bulan yang Allah muliakan, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini banyak kelebihan dibandingkan yang lainnya. Di antaranya, kalau seandainya bukan hanya karena satu ini saja, sebenarnya sudah cukup. Tapi Allah berikan lebih banyak lagi, yaitu diturunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Nah, ini, dan itu di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan i'tiqad yang benar, keyakinan dan keimanan, dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, ini maksudnya iman ini apa? Dengan iman dan ihtisab. Iman maksudnya disebutkan disarah oleh para ulama makna hadis ini. Dengan iman
terhadap kewajiban puasa bulan Ramadan. Ihtisab, mengharapkan pahala, artinya keikhlasan. Orang dengan ikhlas ketika beramal. Jadi meyakini kewajiban itu dari Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala, ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Sebagian ulama menjelaskan makna ihtisaban yaitu dengan niat. Nah, ini, dan azimah, dengan niat dan azimah yang kuat. Nah, ini membenarkan dan mengharapkan pahalanya. Nah, ini, dan dia melaksanakannya bukan dengan perasaan terpaksa. Nah, ini, tetapi mencintai bulan Ramadan, mencintai puasa bulan Ramadan. Ini dan tidak merasakan berat, merasa keberatan dengan beribadah bulan Ramadan. Ini, subhanallah. Ini diantara makna ihtisab, mengharapkan pahala. Tidak kemudian menjadikan bulan Ramadan terasa lama. Nah, ini. Kalau orang mukmin, maka sebenarnya bulan Ramadan akan terasa terlalu cepat berlalu. Ini bulan Ramadan bagi orang yang mukmin rasanya akan terasa lebih cepat. Ini tanda keimanan seorang. Ini akan bisa kita lihat. Apakah merasa bulan Ramadan ini, satu bulan ini lebih lama dari bulan-bulan yang lain? Nah, ini. Ataukah terasa lebih cepat? Terasa demikian cepat berlalu bulan Ramadan. Nah, ini. Orang yang senang, dalam kondisi senang, dia tidak merasakan jenuh dan merasa terbebani dengan bulan Ramadan. Ini tanda-tanda keimanan. Ini. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran. Seseorang dia beribadah puasa, ini, baik itu puasa Ramadan ataupun yang lainnya. Dan juga membaca Al-Quran, membaca ataukah menghafalkannya, nah ini, apalagi mengamalkannya. Kedua amalan ini yaitu apa? Berpuasa dan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran adalah perbuatan dia membaca Al-Quran, menghafal, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkannya. Kedua amalan ini akan memberi syafaat bagi si hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa, amalan puasanya akan berkata, ini mana tuhu ta'am wasyahwat. Aku menghalangi dia dari makanan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fi, berikan aku hak untuk memberi syafaat terhadapnya. Ini kata puasa. Yaqulul Qur'an, Al-Quran, itu amalannya dia membaca, mempelajari, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Akan berkata, mana atuhun nauma bil lail, bacaanku itu menghalangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berikan aku hak memberi syafaat terhadapnya. Faqala fayusyaffa'an, maka kata Rasulullah, fayusyaffa'an, keduanya diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi kita ini, amalan kita, ketika kita di dunia, kita beramal dengan ikhlas, maka amal soleh itu yang akan memberikan syafaat kepada kita pada saat kita membutuhkan syafaat tersebut. Maka pada saat itulah bermanfaat, maka akan terasa manfaat dari amal ibadah kita yang kita amalkan dengan ikhlas. Karena justru ketika kita tidak mengamalkan dengan ikhlas, rugi besar. Kita ini rugi ketika kita mengamalkan puasa tetapi kita tidak mengamalkan dengan ikhlas, maka sia-sia. Ini sangat rugi. Kita sudah lapar puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena kita tidak ikhlas di dalam mengamalkannya. Kemudian disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, la yasumu abdun yauman fi sabilillah, tidaklah seseorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah.
Apa puasa di jalan Allah? Puasa di jalan Allah itu berpuasa pada saat dia berada di jalan Allah. Ini. Sebagian ulama menyebutkan fisabilillah. Maksudnya ketika dia sedang jihad, berangkat berjihad di jalan Allah. Atau amalan-amalan yang disebutkan sebagai fisabilillah. Haji itu juga di jalan Allah, menuntut ilmu juga di jalan Allah. Yang artinya dia betul-betul ikhlas. Ada yang menyebutkan di jalan Allah ini maksudnya dia betul-betul niatnya karena Allah. Berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Ini makna fisabilillah. Jadi ada beberapa makna. Maka kalau orang itu mengamalkan puasa dengan ikhlas, niscaya tidaklah dia itu berpuasa kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar. Melainkan Allah semakin menjauhkan, yaitu dengan puasanya itu, hari itu akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. 70 musim gugur, maksudnya musim gugur berulangnya tiap apa? Tiap tahun, berarti 70 musim gugur, berarti 70 tahun. Dijauhkan 70 tahun. Subhanallah. Ini keutamaannya. Kemudian yang ke-8, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk ke pintu Rayyan itu, melewati pintu Rayyan, itu adalah orang-orang yang suka berpuasa pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Nah, ini yang suka puasa bukan hanya Ramadan saja, tapi juga dia berpuasa di hari-hari yang lainnya. Nah, ini orang yang suka berpuasa Senin Kamis, orang yang suka berpuasa Daud, atau hari Ayyamul Bid, hari-hari putih. Ini tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Ini atau yang penting dia suka berpuasa. Nih. Maka fayaqumun, maka yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Orang-orang yang suka berpuasa. Maka mereka fayaqumuna, mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada lagi orang yang selain mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah mereka ini orang-orang yang suka berpuasa itu masuk lewat pintu Ar-Rayyan, maka ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Sehingga enggak ada lagi orang yang masuk. Ini. Jadi yang bisa memasuki orang yang berpuasa, orang yang suka berpuasa. Wa man dakhalahu, kata Rasulullah dalam sebagian riwayat Tirmidzi, terdapat tambahan, barang siapa yang memasuki surga melalui pintu Rayyan ini, lam yadma abadan, enggak bakal haus untuk selamanya. Nah ini, tidak bakal haus untuk seterusnya, untuk selamanya. Dalam sebagian riwayat Ibnu Khuzaimah, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, kalau yang terakhir sudah masuk ditutup pintu ini. Man dakhala syariba, yang masuk pasti akan minum di surga. Wa man syariba lam yatma abadan, yang minum maka tidak akan haus untuk selamanya. Ini di antara berbagai keutamaan di bulan Ramadan atau keutamaan berpuasa. Karena puasa ini adalah salah satu jihad terbaik bagi seseorang yang beriman. Ini jihad yang terbaik, jihad melawan hawa nafsunya. Sesuatu yang boleh saja dia itu apa? Dia tinggalkan, apalagi yang tidak dibolehkan. Nah, ini yang boleh saja dia harus meninggalkan dan dia siap ridho. Nah, ini sampai dia lapar, haus, dahaga. Nah, ini sepanjang hari. Maka ini adalah salah satu bentuk jihad. Ini jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah, ini salah satu keutamaannya. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan ketika melihat hilal. Ini banyak di antara kita ini terlewatkan hal ini, yaitu ketika melihat hilal atau ada pengumuman
sudah masuk hilal Ramadan. Nah, ini. Maka siapa di antara kita yang terluput? Yaitu apa? Ada kesalahan sebagian orang mengucapkan Ramadan, halaluk, jalla jalaluk, ini syahrun mubarak, ini ucapan yang tidak ada dasarnya. Tetapi justru di antara keutamaan atau apa yang diucapkan Rasulullah ketika memasuki atau ketika melihat hilal atau ketika ada yang mengabarkan sudah dilihat hilal, maka terdapat tuntunan Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, berikan kami hilal dalam keadaan aman dan keimanan, berada dalam keamanan dan keimanan. Wassalamatul Islam, dalam keadaan selamat dan di atas Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Hilalu rusydin wa khairin, hilal petunjuk dan kebaikan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini salah satu sunnah yang jarang di antara kita yang mengucapkannya. Ini kita sudah lewat, ya, sudah terlewatkan. Banyak di antara kita yang terluputkan doa ini, doa hilal di saat kita memasuki bulan Ramadan. Ini ketika diumumkan sudah hilal, sudah terlihat, sudah nampak hilal. Ini, maka ini di antara doa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya kesalahan, dan ini kesalahan besar, yaitu ketika seseorang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan justru bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Nah, ini. Dan Rasulullah bersabda, nah, ini, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas, tidak ada yang dia dapatkan dalam puasanya itu melainkan haus dan apa? Dan dahaga. Melainkan haus dan dahaga. Nih. Sehingga seseorang justru ketika bulan Ramadan disibukkan dengan perkara maksiat, waliyadzubillah. Ini perkara maksiat. Ini yang sungguh kerugian sangat besar. Padahal di bulan Ramadan dimudahkan untuk menghindari maksiat, menjauhi maksiat. Ini. Tetapi ketika seseorang tetap di bulan Ramadan berbuat maksiat, berarti ini orang yang ditutup hatinya. Ditutup hatinya. Ini waliyadzubillah. Ketika seseorang ditutup hatinya dari amal-amal soleh dan bahkan tetap berada di atas maksiatnya. Nah, demikian juga ketika bulan Ramadan disibukkan dengan berbagai perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan riba yang diharamkan, namimah dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini waliyadzubillah. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan sekedar menjauhi makan dan minum, tetapi juga lisan kita ini yang harus dijaga. Ini selama bulan Ramadan, selama berpuasa. Nah, ini yang sesungguhnya ketika puasa Ramadan, maka berbagai kemaksiatan ini sebenarnya seseorang yang mukmin dia akan memperhatikan lisannya, bukan sekedar menghindari makan dan minum, tetapi ucapan-ucapan, apalagi ucapan dusta, ini ghibah, mengadu domba dan yang lainnya. Kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur, barang siapa atau siapapun yang tidak meninggalkan ucapan palsu atau ucapan dusta, puasa Ramadan masih dusta, waliyadzubillah. Dusta adalah dosa besar. Di luar bulan Ramadan haram. Dalam kondisi berpuasa lebih-lebih lagi keharamannya. Ini kata Rasulullah, lebih khusus ini disebutkan oleh Rasulullah tentang bulan Ramadan. Malam yada' qaula zuri wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan justru mengamalkan kedustaan itu, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh ini
fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya kalau orang itu tidak meninggalkan dusta. Ini dusta adalah cirinya orang munafik. Ini kalau orang itu puasa masih berdusta, maka nggak ada faedahnya puasa itu. Subhanallah. Ini dosa dusta. Ini yang seharusnya betul-betul dia tinggalkan. Kesempatan bulan Ramadan untuk meninggalkan kebiasaan dusta. Karena dusta ini orang sudah terbiasa, sulit kecuali orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah dari perbuatan maksiat. Dan dusta ini lebih besar dosa dusta ini dibandingkan yang lain. Dibandingkan dengan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini. Dan kalau orang sudah terbiasa dusta, dicap di sisi Allah sebagai pendusta, waliyadzubillah. Ini dosa termasuk di antara dosa-dosa yang menjadi ciri kaum munafikin. Nah, kata Rasulullah SAW, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Ini sungguh merugi. Ini orang-orang yang berbuat maksiat. Raghima anfu rajul, celaka seseorang disebut diriku, namaku di sisinya, tidak bersolawat. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan. Sungguh ini celaka seseorang masuk bulan Ramadan kepadanya, summan salakha, sampai berakhir, sampai keluar bulan Ramadan, ini meninggalkannya dalam keadaan qabla an yughfar lahu, tapi belum diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan bulan ampunan, setiap hari, setiap malam Allah membebaskan dari neraka. Kalau dia enggak termasuk yang dibebaskan, maka sungguh merugi. Sungguh kerugian besar. Ini yang berkaitan dengan kerugian orang di bulan Ramadan. Sampai berakhir bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berbahagialah ketika seorang berada di bulan Ramadan dan kemudian diampuni. Apalagi sejak awal masuk bulan Ramadan diampuni oleh Allah. Artinya dia betul-betul mengamalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka, merugi besar orang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya. Dalam keadaan orang tuanya itu tua, dia bertemu, masih ketemu orang tuanya dalam keadaan orang tuanya sudah besar, sudah tua. Tapi kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dalam surga. Maksudnya, ini orang yang kedua orang tuanya masih hidup, dia masih bisa berbuat kebaikan, membalas kebaikan orang tuanya ketika orang tuanya di saat membutuhkan, sudah tua, di saat membutuhkan dirinya, kok dia ternyata kedua orang tuanya ini tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Padahal ini pintu surga paling besar, salah satunya adalah pintu birrul walidain. Pintu apa? Birrul walidain. Disebutkan salah satu pintu surga ini pintu birrul walidain. Pintu apa? Salah satu pintu besar yang memasukkan seorang ke dalam surga adalah pintu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini subhanallah. Nah, ini kalau dia itu berbuat baik kepada orang tuanya, meskipun dia nggak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, nah, ini kecuali Rasulullah itu menyebutkan, kecuali dia itu bisa membalas kebaikan orang tuanya kalau dia itu mempunyai kedua orang tua yang ternyata dalam keadaan menjadi budak. Kemudian dia berusaha membebaskan keduanya. Membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan. Ini termasuk di antara amalan yang bisa membalas kedua orang tuanya. Kalau dia punya dua orang tua yang menjadi budak, kemudian dia bebaskan. Dia bebaskan. Ini amalan yang bisa membalas kedua orang tua. Nah, siapa di antara kita ini yang orang tuanya budak?
Ini sangat jarang orang yang dia itu dia merdeka, kedua orang tuanya masih budak. Ini sangat jarang sekali. Nah ini sehingga orang tua birrul walidain ini adalah amalan yang terbaik. Ini meskipun nggak bisa seseorang membalas kedua orang tuanya, tetapi dia berusaha untuk berbuat baik. Kemudian disebutkan kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani, atani Jibril datang kepadaku, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi, barang siapa yang bertemu salah satu kedua orang tuanya, famata, dan dia mati, fadakhalan nar, ini kemudian masuk neraka, fa'abadahullah, ini maka semoga Allah menjauhkan dia. Maksudnya dia itu ketemu orang tuanya tapi kok masuk neraka. Ini artinya dia tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk berbuat kebaikan. Karena pahala birrul walidain ini sangat besar. Birrul walidain. Maka berarti orang yang dijauhkan dari surga, dari Allah Azza wa Jalla. Qul, katakan amin, faqultu amin. Ini Jibril yang berdoa menyuruh Rasulullah untuk mengaminkan. Diaminkan oleh Rasulullah. Qala ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, famata, kemudian dia mati, walam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni, fa'udkhilan nar, dan kemudian dia dimasukkan neraka, fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkan dia dari surga. Ya ini. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, aku pun mengucapkan amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Yang doa Jibril yang mengaminkan Rasulullah, subhanallah. Yang ketiga, man dzukirtu indahu, yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli alaik, disebut namamu tapi tidak bersalawat atasmu, famata, dan setelah itu mati, fadakhalan nar, kok kemudian dia masuk neraka, fa'abadahullah, maka Allah jauhkan dia. Qul, katakan amin, faqultu amin, aku pun mengucapkan amin. Ini subhanallah. Ini orang yang dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan, sampai-sampai masuk ke dalam neraka gara-gara dia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Padahal seandainya dia berbuat maksiat, dia kemudian taubat di bulan Ramadan, dia beramal ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, diampuni dosa-dosanya. Ini diampuni apabila dia bertobat dari dosa besar, kemudian dia beramal, maka jaminan masuk surga. Kok dia nggak sampai masuk surga? Subhanallah. Ini kebablasan. Ini kebablasan orang yang seperti ini. Ini karena apa? Orang itu hendaknya bulan Ramadan yang demikian besar karunia Allah, melimpah keberkahannya, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sabiqu ila magfirat. Ini berlomba-lombalah untuk memohon, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Dan surga yang luasnya seluas meliputi langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu, disiapkan untuk orang yang beriman billahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang besar. Nah ini kita diperintahkan untuk bersegera, untuk berlomba-lomba. Nah ini mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian perbuatan maksiat apabila ditunda, ini bahayanya ketika seseorang menunda-nunda meninggalkan maksiat, dan bahkan dia mengikuti syahwatnya, apalagi di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Ini kalau seseorang di bulan Ramadan dia masih bergelimang di dalam kemaksiatan, waliyadzubillah, ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kemudian di antara kesalahan di bulan Ramadan, ketika seseorang
dia di malam hari bulan Ramadan tersibukkan dengan berbagai permainan, berbagai perkara sia-sia. Ini berbagai perkara yang sia-sia. Kemudian tidak memanfaatkan ini siang hari ini yang biasanya dia di luar bulan Ramadan dia bisa aktivitas yang baik beribadah kepada Allah. Tapi di bulan Ramadan malah justru apa? Cuman dia tidur dan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini waliyadzubillah. Ini juga apa? Juga kerugian yang sangat besar. Nah, juga kerugian yang sangat besar. Ini yang berikutnya. Apabila seseorang di bulan Ramadan ini hendaknya dia istiqomah bukan hanya di siang hari saja, bukan hanya siang hari dengan berpuasa, tapi malam hari tidak ada bedanya dengan bulan yang lainnya. Ini dengan mengatakan cuma sunnah. Ini sholat taraweh cuman apa? Cuman sunnah, yang penting yang wajib saja. Ini orang yang sebenarnya rugi besar, orang yang sangat rugi besar. Ini karena Rasulullah bukan hanya menyebutkan man shoma Ramadan, tetapi man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang memanfaatkan malam hari bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah. Bahkan para ulama menyebutkan keutamaan Ramadan itu justru di malam harinya. Justru di malam apa? Harinya. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dan itu bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sehingga justru keutamaan Ramadan itu di malam hari. Ketika seseorang justru kebalikannya di siang hari dia berpuasa, ini, tapi setelah malam hari masuk ke malam dia kemudian sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Nah, ini yang sangat merugi, orang yang merugi. Ini kemudian terdapat keutamaan yang ditinggalkan oleh banyak orang, yaitu apa? Tidak memanfaatkan waktu yang mustajab doa. Di antaranya bulan Ramadan itu dan juga di bulan yang lain adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah kesempatan di mana Allah membukakan pintu langit, pintu doa, dikabulkannya doa. Ini di luar bulan Ramadan dan apalagi di bulan Ramadan. Di mana di malam hari, di waktu sahur, apabila seseorang berada di bulan Ramadan, maka dia lebih cenderung untuk bisa bangun waktu sahur untuk melaksanakan ibadah sahur. Ibadah sahur ini. Maka kesempatan di waktu sahur itu untuk di samping makan sahur, maka itu adalah waktu di antara waktu yang paling mustajab. Doa itu paling mustajab, salah satunya adalah di waktu apa? Sahur. Di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, Anal Malik, Anal Malik. Ini. Man lilladzi yad'uni fa astajibalah. Setiap malam Allah itu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man alladzi yas'aluni fa utiya, siapa yang meminta kepadaku, aku pasti beri. Ini di malam hari terakhir, yaitu di waktu sahur. Man alladzi yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini subhanallah, siapapun yang doa dikabulkan, siapapun yang minta ampunan diampuni oleh Allah, siapapun yang meminta sesuatu kepadaku aku kabulkan. Maka ini doa, kalau kita itu pengen sesuatu, ini maka manfaatkan waktu apa? Waktu sahur, karena Allah sudah menjanjikan siapa yang berdoa diberi, siapa yang meminta aku pasti beri. Ini hatta yanfajr fajru, sampai dalam riwayat Muslim sampai terbit fajar, yaitu masuk waktu apa? Subuh.
waktu masuk subuh. Nah, ini sehingga setelah sahur atau sebelum sahur gunakan kesempatan berdoa. Dan itu karena waktunya sampai subuh. Jadi setelah kita sahur, nah ini, maka gunakan sisa waktu antara sahur dan sholat subuh, adzan subuh, ini dengan memperbanyak doa kepada Allah. Banyak doa istighfar. Ini. Karena demikian besar keutamaannya. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fil laili lasa'atan." Sesungguhnya di malam hari itu ada satu saat, satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim. Tidaklah menepati seorang muslim yang sedang yas'alullaha khairan, sedang berdoa kepada Allah dengan sesuatu kebaikan, minta kebaikan min amri dunya, baik itu perkara dunia wal akhirah ataupun perkara akhirat. Perkara dunia dia meminta sesuatu yang berkaitan dengan dunianya. Ini atau perkara akhirat minta masuk surga dan dilindungi dari neraka dan yang lain, illa a'tahu iyah, kecuali Allah pasti beri. Ini wadzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam. Apalagi bulan apa? Ramadan. Ini bukan hanya bulan Ramadan, tetapi apalagi bulan Ramadan dibukakan oleh Allah, semakin besar kesempatan itu. Nah, kemudian yang ke-8, kesalahan ke-8 di antara kesalahan orang yang berada di bulan Ramadan. Nah, ini justru adalah ketika dia di bulan Ramadan menyebarkan keburukan. Nah, ini sharing dan menyebarkan keburukan, apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman apa? Di zaman di akhir zaman seperti sekarang ini. Dia menyibukkan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nasrul fasad. Antariq wasailil a'lam. Ini menyebarkan keburukan di dunia maya. Ini adalah perkara yang terjadi di akhir zaman seperti sekarang ini. Maka orang yang menyebarkan keburukan di bulan Ramadan ini kemaksiatan yang lebih besar. Justru yang seharusnya dia harusnya ini memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan untuk kebaikan, malah justru menyebarkan apa? Keburukan. Ini waliyadzubillah. Ini yang yang sungguh perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Ini. Maka disebutkan di antara nasihat para salaf, di antaranya para sahabat radhiyallahu anhum, nasihatnya beliau mengatakan, idza sumta, kalau engkau itu berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruk, hendaknya yang berpuasa itu bukan hanya mulutmu, tetapi hendaknya juga yang berpuasa itu pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, anil kadhibi wal ma'asim, dari dusta dan berbagai perkara perbuatan dosa. Wada adal jar, jauhi perbuatan berbuat dolim kepada tetangga. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma yasum saumika. Nah, ini hendaknya engkau itu dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tenang pada hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa. Jangan sampai sama antara ketika engkau sedang berpuasa dan engkau sedang tidak berpuasa. Artinya seseorang yang berpuasa harusnya dia lebih menjaga lisan, lebih menjaga pendengaran, lebih menjaga penglihatannya dibandingkan yang lainnya, dibandingkan di waktu yang lainnya. Artinya hendaknya semakin menjauh dari perbuatan maksiat ketika sedang berpuasa atau di saat dia sedang berpuasa. Kemudian disebutkan di antara kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan banyak ribut, ini banyak bermasalah. Ini banyak apa? Bermasalah di bulan Ramadan.
Ini. Maka banyak bermasalah ini apa maksudnya? Banyak ribut dengan orang lain, mencela, tidak menahan lisannya. Subhanallah. Nah ini perbuatan yang justru bertentangan dengan bulan Ramadan. Rasulullah sudah bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu sebenarnya adalah perisai. Nah ini, kalau ada orang yang berpuasa, seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan mengucapkan kata-kata yang keji. Nah ini, tidak banyak yaskhab itu berteriak kata-kata kasar. Nah ini, justru lisan orang yang berpuasa itu kelihatan, artinya terlihat dari apa? Perbuatannya. Ini orang yang berpuasa akan berpengaruh terhadap lisannya. Ini. Bahkan kalau dia itu biasanya suka mencaci, suka mencela, suka berkata kotor, ketika berpuasa dia berubah. Ini yang seharusnya. Dia berubah. Dan justru dia melatih dengan puasa itu merubah kebiasaan buruk. Kaitannya dengan lisan terutama. Ini kalau seseorang itu punya kebiasaan buruk, suka marah, suka mencela, suka mencaci, berdusta atau yang lainnya. Ini perkataan kotor, maka ketika bulan Ramadan kesempatan untuk melatih dan meninggalkan perbuatan itu. Melatih dengan puasa itu. Ini kesempatannya. Sehingga sebenarnya karakter buruk itu bisa dirubah. Kebiasaan yang buruk itu bisa dirubah apabila seseorang betul-betul menghendaki kebiasaan buruk, kebiasaan dusta, kebiasaan berkata-kata kasar, kata kotor, misuh dan sebagainya. Maka bulan Ramadan dia ketika berpuasa, ini adalah kesempatan. Oh, saya berpuasa, ucapan harus apa? Harus ditata. Maka dia bisa berubah. Sebenarnya orang itu kalau menghendaki bisa merubah kebiasaan buruknya. Ya ini, minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan maksiat, terutama berkaitan dengan lisan. Ya ini, Rasulullah bersabda, "Man kana sahlan hayyinan layyinan harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang mempunyai sifat sahlan, hayyinan layyinan, yang lemah lembut perangainya, ucapannya, ya ini, maka Allah itu haramkan neraka baginya. Allah haramkan neraka. Artinya orang yang menjaga lisan. Ini orang yang menjaga lisan dari celaan, cacian, kata-kata yang kasar kepada orang lain. Nah, kemudian di antara kesalahan atau kekurangan di bulan Ramadan ketika dia tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ini dengan datangnya bulan Ramadan, dan ini orang-orang yang berbuat maksiat. Ini orang yang dalam hatinya kemunafikan dan sudah terjebak dengan kemaksiatan. Ini sampai-sampai bulan Ramadan tidak bisa menghindarkan, menghilangkan, mengurangi dari syahwat, sampai-sampai ketika masuk ke bulan Ramadan dia merasa sumpek. Ini waliyadzubillah. Ini salah satu di antara ciri-ciri keburukan pada seseorang ketika masuk bulan Ramadan dia tidak bergembira, tidak berbahagia. Nah, di antaranya juga ada sebagian orang itu pas bulan Ramadan dia berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini ada orang itu apa? Bulan Ramadan puasa tapi tidak apa? Tidak menjaga sholatnya. Nah, ini yang justru kebalik. Yang seharusnya yang paling dijaga itu adalah sholatnya. Ini sholat ini yang harus lebih apa? Dijaga. Nah, ini makanya sholat itu adalah sesuatu yang paling harus diperhatikan. Bahkan seluruh amalan itu nanti pada hari kiamat yang pertama kali dilihat itu adalah apa? Sholatnya. Yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Nih, sholatnya baik, maka yang lainnya itu juga akan nilainya baik.
Jadi yang paling diperhatikan itu adalah justru sholat. Nah, yang mengherankan, orang laki-laki di luar bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan sholat 5 waktu tidak dijaga, tidak berjamaah. Ini cuma tarawih berjamaahnya. Ini juga salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Pas bulan Ramadan tarawih ini sukanya apa? Sholat jamaah. Ini di luar bulan Ramadan tidak pernah kelihatan sholat apa? Jamaah. Jadi jamaahnya cuma tarawih saja. Ini padahal yang lebih diutamakan itu adalah apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sholat jamaah. Ini sementara sholat tarawih sunnah. Tapi banyak kaum muslimin ini berbalik-balik. Ini pas waktu bulan Ramadan, ini tarawih. Ini sholat jamaah yang lainnya enggak. Ini di rumah saja. Tarawih ikut tarawih di masjid. Ini yang seharusnya apa? Dijaga lebih dulu adalah sholat 5 waktunya. Ini sholat tarawih adalah tambahan nafilah sunnah muakkadah. Ini lebih disyariatkan sholat jamaah 5 waktu daripada sholat jamaah tarawih. Tetapi banyak di antara kaum muslimin ini kebalikannya, sholat tarawih ini luar biasa membludak. Tapi giliran apa? Keluar bulan Ramadan atau di selain sholat tarawih malah justru tidak berjamaah. Jadi jamaahnya cuma isya saja. Isya berjamaah. Setelah itu sholat tarawih. Yang lainnya tidak kelihatan, tidak muncul. Ini yang banyak kaum muslimin juga masih melakukannya. Kemudian bagi wanita, di antara kesalahan besar bagi wanita adalah bersolek. Ini nggak peduli bulan apa? Ramadan. Bagi wanita tabarruj itu bersolek untuk orang luar, artinya dia keluar rumah bersolek, berdandan. Ini menampakkan kecantikannya di luar rumah. Ini waliyadzubillah. Bahkan di bulan Ramadan. Ini juga merupakan salah satu di antara fenomena kaum muslimin. Ini yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sayakunu fi ummati, akan ada di umatku nisa kasiyatun ariyat, para wanita berpakaian tapi telanjang, ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di kepalanya itu ada apa? Seperti punuknya sapi. Ini ka'asnimatil bukhti, il'anuhunna, laknatlah mereka, fa innahunna mal'unat, karena mereka terlaknat. Subhanallah. Berapa banyak wanita muslimah yang melakukan hal ini. Ini. Dan hadis ini sebenarnya telah banyak disampaikan. Sabda Rasulullah ini, dan mereka para wanita sudah banyak yang juga mengetahui hadis ini. Tapi tidak tergerak, tidak merasakan takut dengan hadis Rasulullah ini. Yaitu apa? Para wanita yang mereka berdandan, muslimah tapi berdandan. Ini. Dan juga banyak di antara wanita muslimah yang berdandan dan menghiasi rambutnya. Ini sudah mengetahui dan sudah mendengar hadis ini, tapi tidak tergerak hatinya. Ini subhanallah. Demikianlah ini tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan mendekati akhir zaman. Nah itu. Jadi Rasulullah bersabda, syarru nisaikum. Nah ini seburuk-buruk wanita kalian. Nah ini seburuk-buruk wanita kalian. Setelah Rasulullah menyebutkan sebaik-baik wanita, jadi Rasulullah menyebutkan sebaik-baik wanita kalian itu adalah yang wadud al-walud, yang banyak anak dan mempunyai sifat penyayang. Nah ini, yaitu apa? Sifat wanita yang penyayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Nah ini, kalau bertakwa kepada Allah.
Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah al-mutabarrijat, yaitu para wanita yang suka berdandan, ya, keluar rumah. Mutakhayyilat, subhanallah. Jadi ini yang disebut seburuk-buruk wanita yang mereka keluar rumah berdandan. Ini. Wahunnal munafiqat, dan mereka itu adalah para wanita munafik. Subhanallah. Ini sifat ciri-cirinya wanita apa? Munafik itu ketika justru berdandan keluar rumah. Mutabarrijat. La yadkhulul jannata minhunna illa mislul ghurabil asam. Tidaklah masuk surga di antara mereka itu kecuali al-ghurabul asam, kecuali gagak yang warnanya berbeda. Nah, ini dengan yang lainnya. Dan ini jarang, gagak itu biasanya warnanya apa? Coklat atau hitam. Nah, ini agak terang warnanya. Ini ada tapi sangat jarang. Nah, Rasulullah menggambarkan bahwa wanita-wanita yang seperti ini tidaklah masuk surga kecuali sedikit sekali di antara mereka itu. Nah, ini subhanallah. Ya, ini salah satu ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah. Jadi seperti gagak yang a'sam itu warnanya paruhnya itu berwarna merah dan juga kedua kakinya. Dan itu adalah gagak yang sangat jarang. Ada tetapi keberadaannya sangat apa? Sangat jarang. Nah, ini. Maka digambarkan wanita yang seperti ini yang meskipun mutabarrijat tapi masih masuk surga. Subhanallah. Nah, ini. Nah, ini ya, dan disebutkan dalam hadis Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, ada dua kelompok penghuni neraka yang belum aku lihat. Sinfani min ahlin nari la marahuma. Ada dua kelompok yang belum aku lihat. Nah, ini. Yang pertama, yang mereka itu mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang dia gunakan untuk mencambuk manusia. Nah, ini penguasa yang zalim, suka menyiksa rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih banyak, yaitu wanita yang kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang dan mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok jalannya. Nah, ini. Dan dia apa? Membuat para laki-laki terfitnah dengannya. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punuknya sapi yang sangat gemuk, yaitu sampai miring. Ya, ini ada model kepala atau sanggulnya wanita itu memang dipasang apa? Miring. Ya, ini tidak lurus di belakang tapi apa? Miring ke samping kanan atau ke samping kiri. Ini salah satu model sanggulan para wanita. Subhanallah. Dan ternyata Rasulullah sudah menyebutkan ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini la yadkhulul jannah, mereka enggak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak mencium baunya, padahal wa inna rihaha la tujadu, baunya, harumnya bisa dicium, tercium min masirati kadza wa kadza, dari jarak sekian artinya sangat jauh. Tetapi dia tidak mencium bau surga. Ini menunjukkan betapa jauhnya dia dari surga. Nah, ini. Kemudian kesalahan yang disebutkan berikutnya, keyakinan sebagian bahwa malam 27 itulah malam Lailatul Qadar secara pasti atau secara tetap. Ini disebutkan di antara salah satu pemahaman yang salah. Menurut pemahaman yang rajih bahwa malam Lailatul Qadar ini tidaklah pasti 27. Ini pasti 27. Kenapa? Karena tidak pernah Rasulullah memastikan malam Lailatul Qadar. Sehingga sebuah kesalahan, menurut pendapat yang rajih, kesalahan kalau seandainya diyakini hanya 27 saja. Kalau seandainya Rasulullah itu sudah tahu itu malam 27, pasti Rasulullah sudah apa? Mengabarkan. Tetapi ternyata Rasulullah pun mengatakan iltamisuha fil asril awakhir, cari di malam terakhir, di 10 malam terakhir. Ini.
Dari seluruh hadis-hadis Rasulullah tidak ada satupun yang memastikan satu malam tertentu, baik itu 27 atau yang lainnya. Nah, ini. Tetapi Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah di malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga karena kesalahan ini sampai terjadi orang itu mengkhususkan ibadah cuma apa? Malam 27. Nah, ini hanya mengkhususkan ibadah malam 27. Yang lainnya dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah ini adalah sebuah kesalahan besar ketika hanya mencukupkan diri dengan malam 27 saja. Taib. Nah, di antara juga kesalahan yang banyak juga dilakukan adalah seorang dia meninggalkan Al-Quran, terlebih lagi di bulan apa? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan malah tidak menyentuh Al-Quran. Waliyadzubillah. Justru Rasulullah itu lebih banyak. Nah, ini. Dan bahkan Jibril mendatangi Rasulullah setiap bulan Ramadan, membacakan kembali Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, ini tadarrus Al-Quran. Bahkan Ramadan terakhir Rasulullah itu 2 kali didatangi Jibril alaihissalam. 2 kali. Nah, ini disebutkan maksudnya 2 kali sehari. Nah, ini sampai akhirnya Rasulullah pada bulan Ramadan terakhir, kenapa kok Jibril itu datang 2 kali? Ini 2 kali sehari, atau disebutkan datang yang biasanya cuma sekali, ini Jibril 2 kali. Akhirnya Rasulullah SAW beliau beriktikaf 20 malam terakhir. Jadi ketika awal bulan Ramadan Jibril ini kok datang 2 kali. Nah, ini maka tidak biasanya Jibril ini datang 2 kali. Akhirnya Rasulullah iktikaf 20 apa? Malam terakhir. Jadi mulai tanggal masuk 11 Ramadan, nah ini malam 11 itu Rasulullah iktikaf. Ini Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Jadi ini Al-Quran. Kemudian diantara juga kesalahan membaca Quran yang penting khatam. Bahkan pamer khatamnya. Saya sudah khatam sekian kali. Nah, bukanlah yang paling penting itu khatam Al-Quran. Yang penting itu adalah membaca Al-Quran dan justru tadabbur. Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan untuk tadabbur Al-Quran, lebih banyak waktunya untuk tadabbur Al-Quran. Nah, ini di samping membaca tapi juga apa? Tadabbur. Nah, ini tadabbur ini apa maksudnya? Baca, kalau kita belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Nah, ini resapi maknanya Al-Quran. Bukan kemudian bulan Ramadan dia perbanyak baca Quran tapi sama sekali tidak tadabbur. Nah ini yang justru seharusnya baca Quran ini tujuannya adalah untuk tadabbur, untuk memahami maknanya terkandung di dalamnya. Apalagi kemudian baca Quran tapi tidak mengamalkan, tidak berusaha untuk mengamalkan. Bahkan justru membanggakan khataman Quran. Saya sudah khatam ke 3 kali. Justru ini amalan yang dia lakukan, baca Quran, sia-sia. Kalau dia baca Quran, dia riak, pamer ini kepada orang, saya sudah khatam, kamu khatam berapa kali? Saling membanggakan. Akhirnya jadi balapan. Membaca Quran cepat-cepatnya, supaya lebih cepat khatamnya. Ini bahkan ada sebagian dan banyak sebagian kaum muslimin ini yang membanggakan kalau bisa cepat khatam Quran. Ini kalau membaca Qurannya lebih lancar. Ini bahkan sama sekali apa? Tidak berhenti membaca Quran sampai akhirnya apa? Khatam sehari. Bahkan nggak sampai sehari semalam. Ini sudah apa? Khatam. Ini. Yang biasanya kita dengar apa khataman Quran ya, bacaannya enggak jelas, yang penting sangat cepat.
Nah, ini sehingga bisa khatam lebih cepat. Subhanallah. Ini bukanlah membaca Al-Quran yang justru ini adalah perkara yang diharamkan. Baca Quran terlalu cepat sehingga tidak bisa diikuti bacaannya. Tidak bisa diikuti bacaannya. Kalau orang muroja Al-Quran, hadir itu membaca Quran cepat tetapi tetap memenuhi hukum bacaannya. Ini tidak mengapa. Nah, ini. Tetapi kalau sampai kemudian membaca terlalu cepat, ini sampai orang nggak tahu ini yang dibaca yang sebelah mana ini, ya. Nggak bisa diikuti. Ini terjadi. Nah, ini sampai cuman berapa jam selesai baca Quran. Nah, ini 30 juz. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Nah, kemudian yang juga diperhatikan banyak kaum muslimin di akhir bulan Ramadan justru malah tersibukkan dengan masalah mempersiapkan apa? Hari raya. Ini. Kalau mau mempersiapkan hari raya di siang hari, malam hari itu justru dikonsentrasikan untuk ibadah karena di situ diharapkan paling besar malam Lailatul apa? Lailatul Qadar. Nih. Baik. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Beberapa kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan bisa jadi kita di antara salah satu yang kita melakukan sebagian kesalahan atau kekurangan ini. Semoga kita dihindarkan dari kesalahan-kesalahan amalan di bulan Ramadan dan kita diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, istiqomah di atas jalannya baik di bulan Ramadan ataupun setelah bulan apa? Bulan Ramadan. Semoga kita bisa berkumpul kembali di surga Firdaus yang paling tinggi, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan dan kebahagiaan mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.